Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib mensyukuri bahwa SMA PKP Jakarta Islamic School telah meraih kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sekolah penggerak di Indonesia. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi yang terdiri dari literasi dan numerasi, dan karakter, diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yang terdiri dari para kepala sekolah, guru, dan seluruh jajaran. Tema penyajian hari ini adalah membangun jiwa kepemimpinan di era 4.0, kelas 10 SMA PKP Jakarta Islamic School, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari tema di atas, saya akan membahas dua variabel utama, yakni kepemimpinan di era 4.0 dan profil pelajar Pancasila. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama yang memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin-pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menjalin kedekatan dengan pengikutnya. Kepemimpinan akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari para pengikutnya. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan mampu percaya dan mau mengikuti arahan seorang pemimpin. Kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan bukan hanya soal pangkat dan jabatan, tetapi bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi. Bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang dilakukan anak buah. Ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas-tugas mereka. Jika ada hal-hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah umpan balik atau feedback, agar ke depannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, pembahasan mengenai nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang merupakan outcome dari sekolah penggerak.
Sekolah penggerak nantinya bertujuan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila yang mampu menjawab tuntutan zaman, mampu bersaing secara global dengan tuntunan nilai-nilai lokal. Pelajar Pancasila adalah gambaran yang ideal bagi generasi Indonesia di masa depan. Pendidikan karakter menjadi salah satu mandat yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas mempersiapkan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Demi mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila. Ada 6 profil yang menjadi fokus pembinaan pendidikan karakter ini. Ke-6 profil tersebut disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pertama, berakhlak mulia. Pelajar Pancasila haruslah berakhlak mulia. Akhlak mulia bisa dilihat dari moralitas yang terpancar dari setiap pribadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila mengerti apa itu keadilan sosial, spiritualitas, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan juga cinta kepada alam. Akhlak mulia menjadi karakter yang sangat penting untuk dimiliki pelajar Pancasila. Dengan akhlak yang mulia, pelajar Pancasila bisa berperilaku baik kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan di sekitarnya. Kedua, bernalar kritis. Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan bernalar kritis. Bernalar kritis adalah kemampuan beranalisa dan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang nyata. Kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai solusi untuk suatu permasalahan adalah wujud konkret dari bernalar kritis. Bernalar kritis juga merupakan asesmen kompetensi yang akan diuji oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Ketiga, kreativitas. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan bukan hanya memecahkan masalah, tetapi untuk menciptakan hal-hal secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi dalam kehidupan sehari-harinya. Keempat, kebinekaan global. Pelajar Pancasila memiliki profil kebinekaan global. Kebinekaan global adalah perasaan menghormati keberagaman. Kebinekaan global adalah toleransi terhadap setiap perbedaan. Dengan kebinekaan global, pelajar Pancasila bisa menerima perbedaan tanpa rasa judgment, tanpa menghakimi, dan tidak merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain. Itu artinya kebinekaan global dan bukan di lingkup Indonesia sebagai negara mereka, tetapi juga di tingkat dunia. Saat ini dunia menjadi semakin kecil lantaran informasi bisa diakses dimanapun, kapanpun.
Kebinekaan global menjadi hal yang penting dan harus menjadi aspirasi sistem pendidikan. Belajar Pancasila akan bersaing di masa kini dan juga di masa depan. Mereka tidak hanya bersaing di panggung Indonesia, melainkan juga di panggung dunia. Kelima, kemandirian. Belajar Pancasila harus memiliki kemandirian. Penilaian terhadap kemandirian bisa diukur dengan indikator motivasi. Indikator ini dilihat dari apakah pelajar Pancasila terdorong dengan motivasi internal yang datang dari dalam hatinya, atau motivasi eksternal yang harus terus didorong dari luar. Kemandirian itu bertumbuh dari namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik kalau terus berusaha, sehingga ingin terus mencari informasi lebih banyak, harus bekerja keras karena ingin menjadi lebih baik. Growth mindset adalah kunci mindset kemandirian dari belajar Pancasila. Keenam, gotong royong. Belajar Pancasila mengetahui cara gotong royong. Belajar Pancasila harus tahu cara berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesamanya. Gotong royong ini penting karena saat ini tidak akan ada pekerjaan dan aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong, tak membutuhkan kolaborasi, apalagi di era industri 4.0 dewasa ini. Gotong royong yang nantinya menghasilkan sebuah kolaborasi menjadi salah satu ciri kecerdasan di masa depan. Sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi era industri 4.0, project-based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kolaborasi para pelajar Pancasila. Melalui project-based learning, pelajar tidak hanya membaca materi dan diuji, melainkan juga bisa menghasilkan sebuah karya. Demikianlah penjelasan tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan outcome dari sekolah penggerak. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran karakter yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia di masa yang akan datang. Akhirnya, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya atas nama pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan mengucapkan aspirasi, apresiasi, dan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan karyawan yang telah mencurahkan segala daya dan upaya bagi kemajuan layanan pendidikan di Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Kepada para peserta didik yang saya banggakan, selamat mengikuti pelatihan ini dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Semoga Allah SWT memberkahi usaha-usaha kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.